belajarlah untuk nanti mengikuti proses. Ini artinya apa? Artinya mindset pertama yang harus dibenahi. Seperti apa mindsetnya? Ya tadi, mindset utama itu kita fokuskan pada proses. Jangan fokus pada profit. Kalau fokus pada profit, fokus pada analisa yang valid, fokus pada analisa yang tepat, pasti saya jamin kecewa. Pasti saya jamin tidak akan pernah bertahan. Tapi kalau fokus pada proses, itu menikmati perjalanan kita menuju ke sana. Jadi kalau ibaratnya perjalanan kita mau ke Bali, ya dari Jakarta Bali misalnya, kalau kita hanya berpikir kapan sampainya, maka dalam perjalanan kita akan merasa bosan. Tapi ketika kita menikmati prosesnya, menikmati perjalanan itu, maka ketika sampai di tempat tujuan terasa sangat mudah, sangat dekat sekali. Sama ketika kita melakukan atau membuka bisnis ya, bisnis apapun itu ya, bisnis kuliner, bisnis bahan bangunan dan sebagainya. Kalau kita hanya fokus bisnis ini pada profitnya, hari ini harus ada pelanggan sekian, hari ini harus ada profit sekian, maka yang ada kita nanti bisa stres dengan kondisi yang ada. Jika yang terjadi di luar yang kita perkirakan, target kita sehari 100 pengunjung, 100 pembeli, ternyata hanya 5 orang, 10 orang. Tapi kalau fokus pada bisnis, fokus kita pada proses ya, yang kita lakukan apa? Sudah buka usaha, kemudian jaga kualitas, jaga pelayanan, kualitas dijaga, pelayanan dijaga, maka dengan sendirinya pelanggan itu akan berbondong-bondong datang. Tidak usah kita berpikir profitnya sekian-sekian ya, meskipun tetap kita ada targetnya ya, tetapi kita tetap fokus menjalankan prosesnya. Itu akan lebih menyenangkan dan lebih potensial. Termasuk trading. Kalau trading kita fokus pada profitnya ya, saya harus satu hari sekian dolar, saya harus dapatnya sekian. Saya hari ini menggunakan target strategi yang ini misalkan. Tetapi ketika tidak sesuai ya, kita nanti akan kehilangan arah ya, akan kehilangan harapan ketika betul-betul berbalik semuanya. Tapi kalau fokus pada proses, pergerakan market naik kita ikuti, pergerakan turun kita ikuti, semuanya akan lebih mudah dan lebih indah. Nah, prosesnya itu seperti apa? Nah, prosesnya nanti yang pertama itu harus mengidentifikasi, mengenali kondisi-kondisi pasar saat ini, kemudian sebelumnya kita identifikasi dulu. Yang kedua, kita perkirakan. Setelah kita identifikasi dengan candle-candle yang ada di sana, baru kita perkirakan, oh ini kemungkinannya naik. Setelah kita perkirakan atau kita buat simulasinya, baru yang menjadi catatan kita, triggernya itu apa, yang menandai saya entry itu apa di situ. Tidak semua market, tidak semua kondisi pasar kita bisa ikuti. Kalau semuanya kita ikuti, yang ada kita akan terseret dalam floating minus yang berkepanjangan nantinya. Tapi ketika kita hanya entry ketika market ini memenuhi syarat dari yang kita tentukan, memenuhi syarat aturan main saya, maka satu hari tidak selalu setiap jam itu ada kalanya nanti sore, ada kalanya nanti siang, ada kalanya nanti pagi ada ya. Yang terpenting apa? Yang terpenting di dalam pasar itu ada pola, dan pola itu menjadi aturan main kita. Kalau tidak ada pola yang terbentuk, maka kita tidak entry. Itu yang paling menguntungkan nanti. Nah, bagaimana cara mengetahui polanya? Nanti kita bahas di teknikal ya. Kita akan bahas detail di teknikal. Bagaimana mengenali arah, bagaimana mengenali potensi pergerakan yang ada, kemudian dengan melihat historinya dan sebagainya. Nanti kita bahas. Di
materi teknikal. Nah, sekarang kita fokuskan dulu ke money management ya. Tadi pertanyaan disampaikan dari Pak Supriyadi ya. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin ada tambahan lagi yang mau ditanyakan ya, silakan. Sebelum saya lanjutkan, pastikan betul-betul memahami ya, sebelum nanti praktek pastikan betul-betul memahami sehingga nanti prakteknya lebih mudah, lebih gampang. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dulu ya? Enggak apa-apa, nanti kita bahas lagi. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Supriyadi atau Bu Mita dulu, monggo silakan. Ini berkaitan dengan money management dan risk management ya. Kita akan lanjut dulu di selanjutnya ya. Tadi masih berkaitan dengan money management, risk management ya. Sekarang kita akan membahas berkaitan dengan recovery. Kita akan membahas berkaitan dengan recovery. Apa itu recovery? Recovery itu adalah satu tindakan untuk meminimalisir tingkat kerugian, meminimalisir kerugian. Makanya di dalam slogan kita salam profit dua arah, itu artinya naik kita bisa profit, turun bisa profit ya, turun bisa manfaatkan untuk profit. Jadi jangan peduli market ini mau bergerak kemana, jangan pernah kita berpikir dalam satu arah ya. Kalau kita mau berpotensi dua-duanya, jangan pernah kita mengatur pasar, tapi kitalah yang akan mengikuti pasar ya. Jangan sampai kita punya analisa marketnya turun, kita analisa naik ya, kemudian masih turun kita masih bersikukuh dengan pendirian kita, dengan analisa kita. Oh ini nanti tetap naik, oh ini tetap naik, padahal sudah berubah. Ketika market berubah, ketika market sudah berbalik arah, tidak ada cara lain kecuali cut loss ya, tutup rugi dan kita ikuti tren yang ada. Nah, menutup rugi juga kemarin sudah kita sampaikan ya, batasan namanya, batasan resiko. Ini harus betul-betul dicatat karena ini terus dipakai nantinya. Walaupun kita nanti merecovery ya, batasan resiko ini tetap kita pertimbangkan. Batasi 2% modal satu kali transaksi itu, atau 500 sampai 700 pip. Silakan dipakai yang mana, maksimum 20%. Ini kalau udah ekstrim, jangan biarkan rugi itu terus berjalan atau terus membengkak. Nah, sekarang baru kita berbicara recovery ya, baru kita berbicara recovery. Jadi jangan pernah kita salah, jangan pernah kita takut yang kita lakukan salah. Jangan pernah kita analisa entry buy, kemudian ternyata marketnya turun, kita ketakutan, kita panik dan sebagainya. Karena pasar itulah yang terjadi ya. Pasar itu ya naik dan turun ya, kita memanfaatkan peluang yang ada di situ. Kita manfaatkan peluang naik dan turunnya, karena kita tidak akan pernah punya kemampuan untuk menggerakkan pasar itu. Terlalu jauh, modal yang kita gunakan terlalu jauh. Sehingga ibaratnya dalam satu lautan yang luas, yang lepas sana, kita ini hanya ikan-ikan kecil ya. Sehingga yang kita lakukan lebih aman mengikuti pergerakan ikan yang besar ya, mengikuti pergerakan ikan yang besar. Kalau kita melawan mereka ya, kita akan kocar-kacir di tengah jalan.